Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alvina Rizky dengan NIM 23010120130127 dari kelas Praktikum Fisiologi Lingkungan Peternakan B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai acara 2 tentang limbah peternakan dan perkandangan. Berikut videonya. Saat ini saya sedang berada di peternakan itik petelur perseorangan milik Ibu Hastuti, berlokasi di Desa Ngerco, Kabupaten Sukoharjo. Peternakan ini sudah berdiri sejak tahun 2015 atau sekitar 6 tahun terakhir. Ada sekitar 500 ekor itik petelur. Peternakan ini memiliki ruangan utama berupa kandang, ruangan pakan ternak, dan ruangan pengumpulan hasil produksi berupa telur. Peternakan itik petelur ini memiliki tipe koloni dengan model kandang postal yang diberi sekat setiap kandangnya. Arah kandang ini membujur dari arah barat ke timur dengan tujuan mendapatkan sinar matahari yang cukup. Setiap petaknya ada sekitar 30 ekor itik. Kandang ini terbuat dari bambu dengan ukuran kandang sekitar 20 x 12 meter. Bahan bambu dipilih karena memiliki keuntungan dari segi biaya yaitu lebih murah. Namun akan lebih baik apabila diberi terpal atau penutup agar kondisi kandang tetap hangat terutama pada saat musim hujan. Model atap kandang yang digunakan adalah atap gembel berbahan seng dengan sedikit fiberglass transparan. Model atap ini dipilih karena dapat melindungi ternak dari radiasi matahari dan cuaca yang dingin secara optimal karena bentuknya yang tertutup. Bahan seng dipilih karena dinilai lebih tahan lama dan murah. Sedangkan fiberglass transparan diberikan agar sinar matahari tetap masuk ke dalam kandang untuk menjaga suhu kandang agar tetap hangat dan membantu proses penguapan air kotoran bebek agar tidak menimbulkan bau yang tidak sedap. Untuk ventilasi udara kandang sendiri didapatkan melalui celah-celah dinding yang berasal dari bambu. Lantai kandang terbuat dari padatan tanah yang diberi sekam dengan tujuan memberikan kehangatan pada ternak dan menjaga lantai kandang agar tetap kering. Karena apabila lantai kandang dalam kondisi yang becek, akan menyebabkan timbulnya penyakit dan stres ternak sehingga mempengaruhi kondisi fisiologis dan produktivitas ternak. Sistem pemberian pakan pada kandang ini dilakukan setiap pagi dan sore dengan meletakkan pakan pada ember dan diberikan pada masing-masing kandang. Begitupun dengan pemberian minumnya. Pada kandang tipe postal ini, seluruh aktivitas makan, minum, dan istirahat dilakukan di dalam satu kandang, sehingga kebersihan kandang harus sangat diperhatikan. Pada peternakan ini, keadaan kandang cukup bersih, hanya saja perlu dilakukan perbaikan dan perapian pada kandang agar ternak merasa lebih nyaman. Pembersihan kandang dilakukan secara rutin, di mana apabila sekam dianggap sudah kotor, maka dilakukan penggantian sekam agar kandang tidak becek dan tetap kering. Pada peternakan ini terdapat limbah cair berupa urin dan sisa cairan sanitasi, limbah padat berupa feses dan sisa pakan, serta limbah gas berupa kandungan gas metana pada kotoran ternak. Pembuangan limbah berada di belakang kandang. Kotoran dan limbah cair akan langsung mengalir ke belakang kandang sehingga tidak akan mencemari lingkungan ternak. Selain itu, pengolahan limbah pada peternakan ini dilakukan dengan menjual kotoran ternak kepada masyarakat yang biasanya akan dijadikan sebagai pupuk kandang. Pengolahan limbah pada peternakan ini perlu ditingkatkan agar dapat memanfaatkan limbah secara maksimal. Peternak dapat menjadikan kotoran ternak menjadi biogas yang dapat bermanfaat bagi masyarakat dan dapat meningkatkan nilai ekonomis dari limbah tersebut. Peternakan ini walaupun terletak di sekitar rumah warga namun tidak menimbulkan bau yang tidak sedap. Itu karena peternak selalu mengganti sekam padi pada lantai
kandang sehingga kandang tetap berada pada kondisi yang kering sehingga kotoran pada ternak kandang tidak menumpuk dan tidak menimbulkan gas amonia, di mana gas amonia tersebut yang menyebabkan timbulnya bau yang tidak sedap. Selain itu, peternak menambahkan probiotik ke dalam pakan ternak sebagai upaya mengurangi bau yang dihasilkan oleh kotoran itik tersebut, dan selalu melakukan sanitasi kandang secara rutin. Sanitasi yang dilakukan peternak yaitu dengan melakukan pembersihan seluruh bagian kandang mulai dari kandang, lingkungan kandang, dan peralatan kandang seperti tempat makan dan minum secara baik dan bersih. Membersihkan kandang dan lingkungan kandang dengan cara disapu dan disikat menggunakan sabun atau deterjen secukupnya sebagai antiseptik yang ringan untuk menghilangkan kuman dan bakteri pada kandang. Selain itu, membersihkan saluran pembuangan limbah agar tidak tersumbat sehingga pembuangan lancar dan tidak menimbulkan penyakit. Berdasarkan pengamatan yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa peternakan itik petelur milik Ibu Astuti memiliki kandang yang cukup baik. Model kandang postal berbahan bambu dengan atap gable berbahan seng ditambah fiberglass transparan untuk memberikan sinar matahari pada kandang. Ventilasi udara juga cukup baik yang didapatkan dari celah dinding kandang berupa bambu. Lantai kandang berupa tanah yang beralaskan sekam. Sistem perkandangan pada peternakan Ibu Astuti masih perlu dilengkapi dan diperbaiki seperti perlu adanya tempat pengolahan limbah sendiri. Dalam pengolahan limbah, peternakan ini sudah cukup baik, hanya kurang maksimal. Selain dijadikan pupuk kandang, limbah dapat dijadikan sebagai biogas untuk meningkatkan nilai ekonomis limbah tersebut. Sistem perkandangan yang baik adalah memenuhi persyaratan perkandangan yang dapat memberikan kenyamanan baik pada ternak maupun lingkungan sekitar ternak. Kandang yang baik harus memperhatikan beberapa aspek dalam pembuatan, yaitu memenuhi persyaratan kandang, konstruksi kandang, bahan kandang, ukuran kandang, tipe kandang yang sesuai dengan tujuan. Selain memperhatikan kandang, perlu diperhatikan juga pengolahan limbah kandang agar tidak menimbulkan masalah dan mencemari lingkungan. Sekian video dari saya, apabila ada salah dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.